Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan ajar kami ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tujuan Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 21, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Ayat-ayat ini bertahun-tahun membingungkan saya. Bagaimana tidak? Coba bayangkan apa yang terjadi saat itu. Bagaimana perasaan 2 orang murid yang Tuhan perintahkan untuk masuk ke kampung di depannya, kemudian Tuhan berpesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Keledai yang mana? Bagaimana kalau pemilik keledai itu marah atau tidak mengizinkannya? Apa jaminan bahwa keledai itu akan dikembalikan? Banyak hal-hal aneh terjadi. Namun sesungguhnya, beberapa hal sederhana ini akan menjadi perenungan penting buat kita semua. Disinilah kita akan belajar satu perkara tentang tujuan Tuhan. Perhatikan 2 ayat yang memberikan pesan penting ini. Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-23. "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Sesungguhnya, ini merupakan fondasi penting untuk hidup setiap anak-anak Tuhan. Seharusnya lah, tujuan hidup setiap anak-anak Tuhan adalah untuk menggenapi tujuan Tuhan, bukan tujuan pribadi sendiri. Kedua murid yang diutus untuk masuk ke kampung di depan sana, mungkin saja itu adalah kita. Apabila keduanya melangkah untuk tujuan Tuhan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pun akan dapat diurai dengan bijaksana. Kedua murid tersebut mungkin tidak pernah menyadari bahwa ketika mereka taat melangkah dalam kehendak Tuhan, mereka sedang membukakan penggenapan sebuah nubuatan kitab Nabi Zakaria yang sudah termaterai berabad-abad lamanya. Matius pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami bahwa kami hidup di dunia ini mempunyai tujuan yang Engkau sudah rencanakan dalam hidup setiap kami. Ajar kami untuk menggenapi tujuan-Mu di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.